Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dewi Angel Meda dengan NIM 230907502009 dengan nomor urut 32 kelas A Bisnis Digital. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kita masuk ke PPT saya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu upaya meningkatkan taraf ekonomi dan masyarakat. Saya akan memperkenalkan diri saya lagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Angel Meda dengan NIM seperti di atas. Pada slide pertama yaitu apa itu upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Jadi, pengertian upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat adalah usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tertentu dalam memecahkan berbagai persoalan kemandirian dan kesejahteraan. Upaya ini dilakukan untuk mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat. Selanjutnya, faktor penyebab masalah ekonomi. Masalah ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebab masalah ekonomi. Yang pertama yaitu ketimpangan pendapatan. Ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, mengurangi konsumsi domestik, dan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Yang kedua yaitu korupsi. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dengan mengurangi efisiensi dan produktivitas serta mengurangi kepercayaan investor. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter yang tidak efektif atau salah arah dapat memperburuk kondisi ekonomi. Misalnya, kebijakan pajak yang terlalu berat atau suku bunga yang terlalu tinggi. Yang keempat yaitu pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran dapat mengurangi daya beli masyarakat, menurunkan konsumsi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima yaitu inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam yaitu kurangnya investasi. Kurangnya investasi baik domestik maupun asing dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan inovasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu mengembangkan sektor pertanian dan perikanan. Sektor pertanian dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Dengan memperkenalkan teknologi modern dan praktik terbaik, kita dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani serta nelayan. Selanjutnya, program kesejahteraan sosial. Program kesejahteraan sosial memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Bantuan tunai, subsidi, dan program kesehatan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, peningkatan akses keuangan. Akses keuangan yang mudah adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dengan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan seperti bank, kredit mikro, dan asuransi. Selanjutnya, peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun perekonomian yang kuat. Dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pengembangan infrastruktur. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, kita dapat membangun akses ke pasar dan sumber daya yang sebelumnya tidak terjangkau. Selanjutnya, dukungan terhadap UMKM. UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi kita. Mereka menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal. Selanjutnya, studi kasus keberhasilan. Sebuah contoh studi kasus keberhasilan dalam meningkatkan taraf ekonomi yaitu transformasi Korea Selatan dari sebuah negara yang bergantung pada pertanian menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa dekade. Dengan fokus pada industrialisasi, investasi dalam pendidikan dan promosi ekspor, Korea Selatan berhasil meningkatkan pendapatan per kapita dan menciptakan lapangan kerja yang meluas bagi warganya. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan progresif dan komitmen jangka panjang dapat mengubah nasib ekonomi suatu negara. Selanjutnya, kerjasama dan partisipasi masyarakat memainkan peran kunci dalam upaya peningkatan taraf ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, inovasi dan kreativitas.
Ketiga, kepemilikan dan keterlibatan. Keempat, pelaksanaan kebijakan yang efektif. Dan kelima, pemberdayaan komunitas. Dengan demikian, kerjasama dan partisipasi masyarakat bukan hanya penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut tersebar luas di seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat membutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif dari semua kalangan pihak. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu, kita dapat memperkuat sumber daya manusia, mendorong inovasi dan memperkuat kepemilikan dan keterlibatan, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan mendorong pemberdayaan komunitas. Dengan demikian, kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Mari kita bergandeng tangan untuk ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Setiap tindakan dan kontribusi kita, baik besar maupun kecil, memiliki dampak yang signifikan dalam membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Melalui partisipasi kita dapat menciptakan peluang pemberdayaan komunitas dan memperkuat ekonomi untuk kebaikan bersama. Ayo bergabung dan ikut berkontribusi dalam transformasi positif bagi masyarakat dan negara kita. Itulah tadi hasil materi yang sudah saya buat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.